Baik, sekali lagi boleh diberikan tepuk tangan cukup meriah untuk Asosiasi YouTuber Santri Indonesia. Selanjutnya kami mengundang jajaran Dewan Penasehat dan tokoh YouTuber untuk menuju tempat launching IC. Kami mengundang secara berurutan Ibu Nyai Hajah Mahfudo Wahab, berkenan juga mendampingi putra-putri dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ibu Nyai Hajah Kisbiyah Wahab, Ibu Nyai Hajah Mujidah Wahab, Bapak Kiai Haji Muhammad Asif Wahab. Selanjutnya kami mengundang Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, berkenan juga bergabung dengan kita Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar. Selanjutnya kami undang juga Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, dan juga kami undang Bapak Haji Muhammad Arum Sabil. Kita akan hitung mundur dari 3, 2, 1. Begitu ada di hitungan 1, nanti bersama-sama tangan memencet logo IC virtual di Videotron. Sekali lagi, 3, 2, 1. Sekali lagi, selamat atas launching IC Asosiasi YouTuber Santri Indonesia. Kami mohon untuk tetap berada di tempat dari jajaran penasehat IC, tokoh YouTuber, dan putra-putri Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk mengikuti penyerahan piagam penghargaan kepada 275 channel YouTube yang telah terrelay dalam secara virtual 50 tahun Al-Mahfulah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan secara simbolis diberikan kepada 5 akun YouTube. Berurutan akan kami bacakan. Channel YouTube Khofifah Indar Parawansa oleh Ibu Nyai Hajah Mahfudo Wahab. Terima kasih. Selanjutnya channel YouTube Mujidah Wahab oleh Ibu Nyai Hajah Mahfudo Wahab. Boleh diberikan tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya channel YouTube Kiai Haji Marzuki Mustamar, monggo Yai, oleh Ibu Nyai Hajah Kisbiyah Wahab. Kami persilakan. Kemudian selanjutnya channel YouTube Cita Entertainment oleh Ibu Nyai Hajah Kisbiyah Wahab, perwakilan dari Cita Entertainment, Gus Helmi. Boleh diberikan tepuk tangan cukup meriah untuk Cita Entertainment. Selanjutnya secara simbolis yang kelima, channel YouTube Gus Miftah oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Hasif Wahab.
Boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi, bisa kembali ke tempat untuk para Dewan Penasehat, tokoh YouTuber, dan senantiasa putra-putri dari Al-Maghfurah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kita berikan kesempatan. Untuk memberikan kawan-kawan dari tim dokumentasi untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Terima kasih. Ibu Gubernur, kami mohon tetap berada di tempat. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu hadirin kami hormati, Anda saat ini masih terus bersama di rangkaian Hall ke-50 Al-Maghfurah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang sudah direkam beberapa waktu sebelumnya. Sekali lagi, sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para habaib, dan para alim ulama, yang saya hormati keluarga besar Al-Maghfurah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, beserta para santri yang saya kasihi, hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, doa penuh syukur kita panjatkan ke hadapan Allah SWT. Pada hari ini kita masih dapat bertemu secara daring untuk memperingati Haul ke-50 Pahlawan Nasional Al-Maghfurah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kita mengenang beliau sebagai ulama besar, inisiator, pendiri, dan penggerak Jamiah Nahdlatul Ulama, kiai yang memiliki wawasan luas, berpandangan modern, jauh ke depan dengan cita-cita besar dan mulia. Beliau juga dikenal sebagai sosok ulama pejuang, mengajarkan cinta tanah air, hublul waton minal iman, menggelorakan semangat kebangsaan, selalu berjuang untuk tegaknya NKRI. Teladan akhlak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah akan terus abadi menjadi inspirasi bagi kita semuanya, terutama dalam menghadapi kondisi bangsa seperti saat ini. Saya yakin dengan berbekal doa para kiai, para habaib, dan para alim ulama, dengan ikhtiar seluruh masyarakat, kita akan mampu melewati ujian, melewati cobaan yang sulit ini dengan kemenangan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik seluruh pemirsa dan hadirin yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Selanjutnya sambutan Ketua Umum PBNU oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Hadaratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal asatidh, ashabal ma'ahid, ashabatul kisufiyah, wabil khusus al-usratil ariqah, usratil marhum al-maghfurah bahwa hasbullah, wa ala muqaddimatihim Ibu Hajjah Nyai Mahfudzah, Ibu Nyai Hajjah Mahfudzah, Ibu Nyai Hajjah Munjidah yang kebetulan jadi Bupati Jombang, Yai Haji Dr. Hasib Wahab, salah satu ketua PBNU, Ibu Nyai Hajjah Hizbiyah. Saya kira masih ada satu lagi ya, Ibu Nyai Muktamaroh kalau nggak salah. Dan seluruh masyayikh Tambak Beras, a'azzahumullah bi'izzih akram bikaramih. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, a'azzahullah, Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Nyai Hajjah Khafifah Indar Parawangsa, calon presiden tahun 2024, insyaallah Allah sahil wa yaqdi hajatih. Yang saya hormati juga kiai-kiai yang hadir dari Tambak Beras, Denanyar, Rejoso, dan Wabakil Ma'ahid di Jombang, ya Abdul Hakim, dan lain-lain. Adik saya, Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, Rais Syuriah PBNU, Gus Miftah, Mubalik terkenal, kondang, Masya Allah masyhur fis sama, Ketua PWNU Jawa Timur yang sangat energik, alim dan energik, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sadati wa sayyidati, ashabi wa zumala'i, abna'i wa banati. Oh, maaf, para pejabat pemerintah yang hadir, baik dari Kabupaten Jombang, Provinsi, rombongan Ibu Gubernur, dari TNI Polri yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, hadirat yang saya hormati. Pelon lah. Bersuka cita, tidak ada sedikit pun ada rasa amanah. Apakah kamu mengira bahwa kamu sekarang tidak akan dikembalikan atau tidak akan kembali kepadaku? Kamu saya ciptakan membawa amanah, dan kamu akan kembali kepadaku, kata Allah. Kamu saya ciptakan tidak sia-sia, tapi ada tujuan, ada ghoyah, al-quswa, amanah
yang sangat mulia, yang nanti kamu akan saya minta pertanggungjawab ketika kamu sudah kembali di hadapanku. Amanah apakah itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wa bayna ayyah. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa bayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung. Saya tawarkan. Semuanya menolak. Karena ngeri, worry, takut. Kalau tidak bisa menjalankan amanat tersebut dengan baik. Manusia menerima. Kita menerima amanat yang ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi, ditolak oleh gunung karena ngeri, karena khawatir, karena takut, tidak mampu menjalankannya. Kita menerima. Padahal manusia itu potensial, zaluman jahula. Bukan hanya zalim jahil, tapi zalum, sangat zalim, sangat kurang ajar, berpotensi sangat zalim, wajahul, dan berpotensi sangat bodoh, sangat tolol manusia itu. Bukan hanya zalim dan jahil, tapi lil mubalaghah, zaluman jahula. Bicara amanat, maka amanat ada dua. Pertama, amanah samawiyah, ilahiyah, muqaddasah, amanat dari langit yang bersifat ilahiyah dan suci sakral. Apa itu? Agama. Agama isinya dua, syariah atau akidah dan syariah. Akidah dan syariah merupakan amanah dari Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, kita warga Nahdliyin umumnya lah masalah akidah sudah selesai. Sifat 20 itulah, akoid seket, akoid khamsin, sudah selesai itu. Syariah, ya gimana kita orang santri beribadah. Sekuat tenaga, semampu mungkin kita menjalankan syariat Islam. Artinya sudah mampu kita menjalankan amanah samawiyah, ilahiyah, diniyah. Ya selesai. Saya nggak akan bicara ini nanti panjang lebar. Biar Kiai Marzuki aja yang membahas ini di lain kesempatan. Nah yang kedua, amanah insaniyah, waqi'iyah, ardiyah, ijtihadiyah. Yang kedua, amanah yang bersifat manusiawi, tidak sakral, profan, dan bersifat realistis di dunia ini, dan bersifat ijtihadiyah, menuntut agar kita cerdas, menuntut kreativitas kita semua. Itu amanat yang kedua. Jadi, kita ini diperintah oleh Allah agar menjadi manusia yang cerdas, manusia yang tanggap, manusia yang siap untuk menghadapi apapun. Itu amanat dari Allah itu. Nah, ada dua amanah insaniyah ini. Kalau di bidang scientific, culture, humanity, namanya bahasa Arabnya thaqafah. Maka orang yang sempurna dalam hal ini disebut muthaqqaf. Bangsa negara yang maju di bidang scientific, culture, humanity disebut bangsa yang muthaqqaf. Muthaqqafin. Amanah yang kedua, hadarah. Ini yang mencakup welfare, ekonomi. Jadi bangsa yang maju ekonominya,
Bangsa yang maju materinya disebut bangsa yang mutahaddir, atau manusia siapapun yang mapan, kaya raya lah, kaya, mapan, namanya mutahaddir. Kalau berilmu namanya mutsaqaf. Nah, ini dua-duanya merupakan amanah dari Allah untuk kita semua. Maka dalam kesempatan ini saya nggak akan panjang lebar. Saya mengingatkan kita semua bahwa kita memasuki era 5.0. Bukan lagi 4.0. Sudah lewat itu 4.0. Sekarang sudah 5.0. Peradaban digital menjadi keniscayaan. Gaya hidup berubah dan ketergantungan terhadap teknologi memaksa kita harus bebenah diri, harus istihad, harus kreatif, harus cerdas, harus tanggap dengan segala perubahan. Mutsaqaf, mari kita kejar. Kita masih ketinggalan jauh dalam hal ini. Alhamdulillah tadi saya saksikan peluncuran apa tadi? IC. Mudah-mudahan ini merupakan bukti buat Tambak Beras mengejar ketinggalan atau tidak mau ketinggalan, walaupun masih jauh dari yang kita harapkan kalau dibanding dengan kemajuan yang ada di luar negeri. Yang kedua yang kita prihatinkan adalah bagaimana karakter, kepribadian, jati diri dan kedaulatan bangsa menghadapi ancaman tantangan baru. Di saat negara-negara menjadi borderless tanpa batas dan keterbukaan komunikasi dan informasi memungkinkan manusia menjadi komunitas global. Kita ini nanti menjadi manusia yang komunitas global kita ini. Manusia global. Yaitu apa? Sehingga narasi radikalisme dan liberalisme mampu masuk secara intensif ke dalam setiap pribadi melalui berbagai platform. Karena kita hidup di era globalisasi, sangat mudah seseorang terpengaruh oleh radikalisme atau liberalisme atau sekularisme. Kita mudah sekali terpengaruh oleh radikalisme bahkan sampai terorisme atau liberalisme sampai ke sekularisme, bahkan sampai ateis barangkali. Ini dengan kecanggihan teknologi yang sangat luar biasa, tidak usah pergi dari rumah, nggak usah keluar dari kamar, bisa buka internet kemanapun, bisa apapun bisa dicari, manusia akan dicetak di situ kalau kita tidak hati-hati. Kepribadian jati diri akan hilang sebagai muslim al-sunnah wal jamaah atau sebagai warga bangsa Indonesia. Saat ini kita juga sedang menghadapi 5 perang. Yang kita hadapi sekarang 5 perang besar yang harus dimenangkan. Kita harus menang ini. Bukan perang fisik, tapi perang ini dapat merebut, menguasai, merubah cara berpikir masyarakat, sehingga pada akhirnya suatu bangsa akan tunduk dan tergantung pada bangsa lain. Bukan perang fisik, tapi perang pengaruh. Ini namanya perang peradaban yang dicetuskan oleh Samuel Huntington tahun 80-an, tahun 87 persisnya. Bahwa nanti perang yang akan datang adalah perang peradaban, perang hadarah, class civilization. Itu lebih bahaya daripada perang fisik. Dan ini sudah terbukti di Timur Tengah. Sudah terjadi di Timur Tengah. Negara yang tercabik-cabik, masyarakat yang rusak, hancur, eksistensinya, kepribadiannya, karena tidak mampu menghadapi perang peradaban, perang budaya. Sehingga faktor suku dan faktor agama itu menjadi faktor sebabnya perang saudara. Sudah 40 tahun di Timur Tengah perang saudara. Sudah 40 tahun sesama Islam, sesama Arab. Coba. Alhamdulillah Indonesia tidak seperti itu. Nah, perang tersebut adalah yang 5 tadi. 1, perang kebudayaan pop. Bangun tidur sampai tidur. Orang dijejeli konten film, musik, game, animasi, dan lain-lain. Coba. Ya kalau kita orang tua barangkali sudah nggak kober lah ya. Seperti saya sudah nggak bisa itu. Nggak kober lah. Tapi yang muda-muda ini cucu kita seperti apa nanti? Dari pagi sampai pagi lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang dilihat adalah film, musik, game. Dari cucu saya yang kecil sudah itu pegangannya. Dilarang sudah nggak bisa lagi. Sulit tuh dilarang. Paling-paling diarahkan sedikit bisa. Yang kedua, perang digital. Semua negara memproduksi platform digital untuk menciptakan ketergantungan dan memotret perilaku dan algoritma
bangsa lain agar selalu dalam kendali. Jadi negara besar ini bagaimana mengupayakan bisa menguasai segalanya, menguasai negara kecil, negara berkembang, segalanya, termasuk database. Jangan dikira ini masalah kecil. Ini data kita yang 270 juta sudah bocor, sudah dikuasai oleh luar negeri. Ada sekian rakyat Indonesia yang sarjana sekian, yang awam sekian, petani sekian, pedagang sekian, yang profesi sekian, profesional sekian, yang masih pengangguran sekian, buta huruf sekian, yang kaya sekian, kelas menengah sekian, kelas bawah sekian, sudah bocor semua data itu. Ini menjadikan kita nanti, ya mudah-mudahan tidak terjadi, kita akan tergantung pada negara lain yang menguasai database tersebut. Kita akan tergantung. Sudah kita nggak bisa lagi mandiri lagi. Ini namanya perang digital. Kemudian, nah ini, dengan adanya COVID-19, ini ada perang baru ini, perang biologi. Apa? Perang vaksin. Negara yang mampu memproduksi vaksin akan menjadi pemenang dalam perang ini. Negara yang tidak mampu, hanya mengimpor saja, itulah negara yang kalah. Padahal pandemi COVID-19 ini sudah sudah bervarian, sudah muncul lebih ganas lagi. Yang namanya Delta itu lebih ganas, lebih cepat menular dan lebih ganas daripada COVID-19 yang semula. Ini membutuhkan vaksin yang canggih lagi, lebih canggih lagi, lebih canggih lagi. Kita belum mampu memberi vaksin yang tahap pertama, penyakitnya atau pandeminya sudah meningkat ke level yang ketiga. Ini akan ada terjadi perang vaksin. Amerika, Jerman, RRC, Tiongkok. Ini terjadi perang vaksin, kita ini hanya penonton. Bisa cuma importir, itu pun entah uangnya dapat hutang, dapat dari mana, nggak tahu saya. Dapat motong-motong anggaran barangkali. Jadi nanti akan ada perang, bukan nanti, sekarang sedang ada perang biologi, di mana penguasa industri kesehatan, vaksin misalkan, menjadi panglima yang dapat menguasai dan mempengaruhi kebijakan suatu negara. Kita akan didikte oleh negara yang memproduksi vaksin. Mudah-mudahan semuanya hanya berdoa. Kita hanya mau berdoa. Mudah-mudahan tidak separah atau tidak sebahaya yang kita bayangkan. Tapi jelas kita akan didikte oleh negara yang punya vaksin. Itu jelas. Sejauh mana pengaruhnya, itu nanti kita lihat nanti. Yang kelima, perang makanan, air dan energi. Siapa yang memiliki sumber-sumber makanan, air dan energi, maka akan mampu menjadi penguasa global. Itulah gambaran era globalisasi memasuki 5.0, bukan lagi 4.0. Nah ini bagaimana caranya kita tidak ketinggalan dalam hal ini. Mari kita dorong para santri terutama kader-kader NU agar menguasai memasuki era digital, tidak boleh ketinggalan dengan pihak lain. Alhamdulillah sekali lagi saya tadi terharu bersyukur diluncurkannya IEC ya, itu menunjukkan kita tidak ketinggalan insya Allah. Di sisi lain Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat harus mampu menseimbangkan pengelolaan people, planet, property, dan peace untuk memperkokoh eksistensi bangsa. Ini juga luar biasa beratnya itu. Kepedulian terhadap lingkungan dan pengendalian serta pengelolaan polusi sampah, terutama sampah plastik, harus segera dilakukan karena ancaman lingkungan adalah ancaman kehidupan. Indonesia ini juara nomor 2 sampah plastik setelah Cina. Jadi juara, tapi juara buang sampah plastik di laut Indonesia itu. Itu akan merusak ekosistem laut dan seterusnya. Dan ini akan merusak lingkungan dan yang kita hidup di lingkungan tersebut. Kemudian oleh karenanya kita harus mampu memadukan antara teknologi spirituality dan humanity agar tidak terjebak dalam pertarungan global yang melahirkan kolonialisasi gaya baru. Kita harus mampu mewujudkan smart people yang bisa menjawab tantangan zaman bukan hanya sebagai objek dan pasar dalam kompetisi global. Karena itu digital talent dan cyber army harus diperbanyak dan diperkuat agar mampu mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia, terutama kita warga Nahdlatul Ulama.
Saya kira itu, adapun bicara masalah haul Mbah Wahab, saya tidak bosan-bosan cerita tentang Mbah Wahab bagaimana berangkat dari tambak beras keliling Nusantara sampai ke Sumatera Selatan. Jumpa dengan kiai namanya Kiai Kamil Soleh, asli Semarang. Siap menjadi pengurus NU, menjadi pendiri NU di Sumatera Selatan. Kakeknya Pak Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji zaman Pak Agil Munawar itu. Kemudian ke Banten Menes, jumpa dengan Residen Abdurrahman, kakek istrinya Pak Hafid Usman. Tuh, Abdurrahman tuh. Menes itu Pak, Bu, sekarang saja saya ke sana males. Sekarang saja jalan sudah bagus lah, tapi masih males, sempit, rusak, belok-belok. Seperti apa Mbah Wahab tahun-tahun 26, 20, 27, 28, 30, seperti apa itu? Ya gelap, entah pakai kendaraan apa itu, saya nggak tahu, apa naik sapi apa itu, apa naik kerbau barangkali. Kemudian ke Betawi, Guru Marzuki di Cipinang Muara. Jumpa dengan Guru Marzuki, siap menjadi pengurus NU. Kemudian di Bogor, Pagentongan, ya Abdul Hamid atau Ajengan Falak, ahli ilmu falak, Pagentongan. Sayang, pesantrennya sekarang kecil sekali atau hampir bubar lah. Pesantrennya sekarang hampir bubar, padahal dulu pesantren besar itu. Di kota Bogor, Pagentongan. Kemudian ke Majalengka, ya Abdul Halim, bapaknya Pak Asep, yang punya pesantren Amanah di Mojokerto itu, Amanatul Ummah, itu bapaknya Abdul Halim namanya. Dari Majalengka Limunding. Ke Cirebon, jumpa dengan buyut saya, kakek saya yang keempat, Kiai Said namanya, Gedongan. Kemudian buyut saya perintah kepada cucunya, Maksum Siraj. Nah, waktu itu yang pertama Maksum Siraj kakaknya ayah saya, agar siap menjadi pengurus NU di Cirebon atau menjadi aktif di NU di Cirebon. Kemudian jumpa Kiai Abbas Buntat, jumpa Kiai Syatori Arjawinangun. Kemudian ke Semarang Kiai Ridwan, Kudus Raden Asnawi Kudus, kemudian Lasem Mbah Maksum, teman beliau juga, dan Cepu Kiai Ihsan, Lombok Timur Maulana Zainuddin, dilobi oleh beliau 1 bulan, Mbah Wahab 1 bulan di Lombok Timur, merayu melobi Maulana Zainuddin temannya itu waktu di Mekah, teman itu, agar bergabung mendirikan NU. Tidak mau, sudah 1 bulan tetap menolak. Ini mendirikan sini Nahdlatul Wathon itu. Nah, Mbah Wahab mendapatkan kader NU di Lombok Tengah, namanya Tuan Guru Faisal dan Guru Hasun. Itulah sekelumit cerita tentang bagaimana Mbah Wahab memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Dan tadi sudah disinggung oleh Kiai Hasib, semua itu adalah uang sendiri, ongkos sendiri, biaya sendiri, tanpa proposal. Waktu itu belum ada proposal ya, belum ada tradisi proposal. Ya Allah, Mbah Wahab, Masya Allah, seperti apa itu? Saya bayangkan, saya saja sekarang muter-muter itu, naik pesawat, naik mobil, capeknya luar biasa kalau nggak istirahat. Itu sekarang pandemi lagi istirahat banyak ini. Kemarin sebelum ada pandemi COVID-19, acara padat tiap hari undangan, capeknya luar biasa. Masih naik pesawat itu, naik mobil itu. Mbah Wahab, kita bayangkan naik apa ya kira-kira waktu itu. Dan seperti apa transportasi, seperti apa jalan yang ada ketika itu, tahun 28, tahun 30. Itulah Mbah Kiai Wahab. Dan wajar kalau NU sekarang berkah, insya Allah qaimah wa daimah ila yaumil qiyamah insyaallah. Bi barakati Mbah Hasbullah, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Samsuri dan kiai-kiai yang lain. Karena memang diperjuangkan dengan tulus ikhlas tanpa ada pamrih kecuali li'ilai kalimatillah allati hiyal ulya. Selamat memperingati haul Mbah Wahab az-zikrul az-zahabiyah al-khamsina sanah wafati. Insyaallah beliau sekarang berada di fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di sisi Allah, di tempat duduk yang namanya as-sidq. Memang beliau minas shadiqin. Syukran, mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan segenap hadirin yang senantiasa dirahmati Allah SWT,
Sebelum kita akan masuk di refleksi haul oleh Gus Miftah, terlebih dahulu mari kita simak bersama sebuah tayangan video klip suara merdu dari Gus Miftah yang melantunkan Ja'alal Waton yang telah diproduksi sebelumnya. Ada sebuah informasi yang saya dapatkan tadi, bahwa saat melakukan recording begitu, dengan penuh penghayatan yang begitu luar biasa, lirik dari Ja'alal Waton, Gus Miftah ini sempat menangis, terharu begitu. Aura dari Almarhum Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah masuk ke dalam Gus Miftah. Baik, selengkapnya kita ikuti tayangan video klip Gus Miftah, Ja'alal Waton. Selanjutnya, refleksi haul dan pandangan anak muda terhadap sosok Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah oleh Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, al-akhos sedaya dzurriyah, Nyai Hajah Mahfudhoh Wahab, Nyai Hajah Hisbiah Wahab, Nyai Hajah Munjidah Wahab, Kiai Haji Hasib Wahab, Kiai Haji Rokib Wahab, soho sedaya dzurriyah ingkang estu kaula takzimi. Pak Kiai Said, yang saya biasa menyebut beliau dengan sebutan Buya, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Guru kita semuanya, saya pertama kali dapat ijazah dari beliau ini kitab Al-Muqtatafat sekian tahun yang lalu. Saat itu rame-ramenya MTA nyerang Amaliyah Nahdlatul Ulama, dan saat itu saya dan beliau sama-sama dilaporkan ke polisi. Beliau yang saya hormati Kiai Marzuki Mustamar, yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam karena rambutnya putih semua. Pak Kiai Mustafa Akil, dan yang saya hormati Ibu Khofifah. Saya akhirnya punya alasan ketika dulu orang bilang, anakmu masuk pondok mau jadi apa? Kamu anaknya dimasukkan ke pesantren, besok mau makan apa? Hari ini terjawab, santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden, contohnya Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf Amin. Santri bisa menjadi gubernur, Ibu Khofifah. Santri bisa menjadi bupati, Ibu Munjidah. Dan santri bisa menjadi kiai viral. Ya. Dulu orang bilang kamu masuk pesantren jadi apa? Maka begitu santri jadi orang kaya, orang mulai ngomel lagi. Kamu menjual ilmu agama untuk dunia. Begitu jadi pejabat, ngomel lagi, menggadaikan ilmunya untuk jabatan. Begitu santri miskin gak bisa makan apa-apa, dia akan bilang lagi, tuh gue bilang apa? Santri tidak bisa jadi apa-apa. Maka terima kasih Bu Khofifah menjadi teladan bagi kami. Mudah-mudahan seperti doa kita bersama, Allah akan lebih tinggikan derajatnya lagi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan para santri yang saya muliakan, sungguh berat rasanya ketika Gus Edo WA saya, Gus diminta hadir di haulnya Mbah Wahab. Saya bilang, nggak pantas, yang rawuh sudah kiai-kiai luar biasa. Saya teringat dengan kaidah fikih, idza wujudul ma' batalat tayamum.
Kalau sudah ada wudhu, tayamumnya batal. Bagaimana kemudian tadi Kiai Marzuki menggambarkan nasionalisme dari Mbah Wahab Hasbullah, menceritakan bagaimana Rasulullah mencintai Makkah sampai kemudian ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, dia mengangkat tangannya kemudian berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubinah ila Makkah o asyad. Begitu luar biasa. Saya bilang sama Gus Edo, mbok jangan saya. Beliau bilang, Gus, ini bukan permintaan tapi dawuh. Kalau dawuh jatuhnya fi'il amr. Kalau fi'il amr berarti perintah. Nah, kalau perintah saya nggak bisa kemudian menolak. Niat saya apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Niat saya hanya tabarukan ngalap berkah. Saya ingat betul, saya tersinggung dengan sangat keras ketika ada Ustadz Wahabi mengatakan ngalap berkah kepada kiai itu tidak ada dasarnya. Saat itu yang menjadikan saya tersinggung apa? Video klip yang diputar kebetulan Syekhina wa murabbiruhina Mbah Maimun Zubair, ketika beliau meninggalkan kursinya, air putih yang beliau tinggalkan diperebutkan para santri, dan dia mengatakan ini nggak ada dasarnya, ini nggak ada dalilnya. Apakah kemudian dia buta ketika seorang Imam Malik bermimpi ketemu dengan Rasulullah, yang di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, baligh salami ila Syafi'i, sampaikan salamku kepada muridmu Syafi'i. Begitu terkejut Imam Malik, Rasulullah mengirimkan salam kepada Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Malik mengutus santri seniornya untuk sowan kepada Syafi'i. Wahai guru Syafi'i, ada pesan dari guru kita Imam Malik bahwa semalam beliau bermimpi ketemu dengan Rasulullah dan beliau menitipkan salam kepada engkau. Begitu bahagianya Imam Syafi'i, sampai kemudian Imam Syafi'i mencari oleh-oleh yang akan dia berikan kepada santri ini, karena dia ingat betul wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aurduha. Ternyata yang paling bagus yang dimiliki oleh Imam Syafi'i hanya jubah yang dia pakai. Jubah dicopot kemudian diberikan kepada santri ini. Santri pulang dengan begitu senang karena mendapatkan tahadus bin nikmah dari seorang Imam Syafi'i. Begitu sampai pondok ditanya sama Imam Malik, nak, kenapa kamu tertawa sendiri? Apa yang kamu dapatkan dari Imam Syafi'i? Pak Kiai, saya dikasih oleh-oleh jubahnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Boleh nggak saya pinjam jubahnya? Akan saya cuci jubahnya Imam Syafi'i, kemudian air bekas cucian Imam Syafi'i akan saya minum, kata Imam Malik. Dan ternyata benar. Jubahnya Imam Syafi'i dicuci, kemudian air bekas cuciannya diminum oleh Imam Malik. Kemudian sang santri bertanya, itu kan santrinya panjenengan Kiai. Apa jawaban Imam Malik? Ini bukan manusia main-main loh. Sampai Rasulullah nitip salam sama dia. Apakah fakta ini tidak menjawab bahwa ada keberkahan dari orang-orang soleh? Bagaimana kemudian Imam Malik guru begitu menghargai Imam Syafi'i? Satu saat ketika Imam Syafi'i memberikan pengajian di Masjid Nabawi, dengan mengendap-endap dia datang karena khawatir ketika datang dengan terang-terangan akan membuyarkan fokusnya Imam Syafi'i. Saat dia mendengarkan kajian dari Imam Syafi'i, Imam Malik menulis di dinding Masjid Nabawi dengan kalimat man aroda ilmun nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang menghendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia ngaji dengan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Begitu selesai beliau pergi, Imam Syafi'i datang melihat khat kiainya, beliau tidak lupa. Akhirnya menuliskan satu kalimat di bawah khatnya Imam Malik, wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini sementara saya ini adalah muridnya Imam Malik? Ada keberkahan di antara guru dan murid. Kenapa orang-orang Wahabi menolak fakta ini? Maka Bunyai, Pak Kiai, saya sowan dalam rangka tabarukan. Maka saya selalu mengatakan, bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah sowan dengan membawa cinta. Cinta saya kepada santri tambak beras seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Kenapa saya mencintai orang-orang soleh seperti Mbak Wahab? Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bid'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Tujuannya apa?
la'alli an anala bihi musyafaah, supaya saya mendapatkan pertolongan kebaikan dari orang-orang soleh. Makanya Bu Gubernur, saat dulu saya masih mahasiswa, saya sering belusuan ke Doli. Yang saya sebenarnya usul waktu itu dengan Pak Wakil Wali Kota, saya bilang, Mbok Doli namanya diganti nopo Gus, Alfa Doli, biar lebih keren dikit lah. Yang dulu saya itu masih mahasiswa Kiai, saya udah belusuan ke Doli, karena saya masuk ke lokalisasi Nyuwun Sewu sejak tahun 2000, saat umur saya masih 19-20 tahun. Waktu itu kemudian ini saya sampaikan kepada mereka, kenapa kamu harus ngaji? Kadang-kadang saya berikan kisah terhadap ulama-ulama yang harus kamu mengerti. Alasannya ini, uhibbus solihina walastu minhum. Kita mencintai orang soleh, walaupun kita bukan merupakan bagian dari orang soleh. Tujuannya apa? La'ali an anala bihi musyafaah. Saya pengen mendapatkan syafaat dari Mbak Wahab. Apalagi jelas yang nasabnya bagus. Walaupun kemarin saya dihajar sedemikian rupa gara-gara saya ceramah di gereja, diasar miftah nasabnya orang jelas. Saya mikir Pak Kiai, ternyata persoalannya bukan masalah nasab, tapi masalah nasib. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Persoalannya bukan di masalah pendapat, tapi masalah pendapatan. Saya dihajar. Saya dari dulu bilang, a'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Pentingnya nasab hanya itu. Karena menurut saya lucu ketika kita menggambarkan mbah-mbah kita luar biasa, sementara kita hari ini bukan siapa-siapa. Harusnya malu ketika kita membaca manaqib mbah-mbah kita yang begitu luar biasa, sementara posisi kita hari ini tidak bisa apa-apa. Makanya kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, sarafun nasab min salasi jihatin. Kedudukan nasab itu minimal ada 3 sisi menurut Imam Ghazali. Idaha yang pertama, al-intiha ila sajarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Yang pertama adalah nasab yang langsung terhubung dengan Rasulullah. Ini nggak ada lawan kata Imam Ghazali. Tapi perlu diingat, kok lama-lama saya mikir begini ya, saya diundang sama MNC Group untuk berbicara waktu itu bagaimana kita bersikap kepada para habaib. Orang mengatakan orang NU tidak menghormati habaib. Kamu salah. Orang Indonesia belum kenal habaib. Habaib datang ke Indonesia, yang ngopeni itu orang NU. Orang NU. Jadi kalau you mengatakan orang NU, orang NU tidak mencintai habaib, dan kamu mengajarkan kiai-kiai NU untuk mencintai habaib, itu sama halnya Anda ngajari bebek berenang. Bebek berenang. Maka bagaimana Gus sifat kita kepada para habaib? Waktu itu saya bilang, saya sampaikan, tolong bedakan antara sosok dan perilakunya. Sosoknya wajib kita hormati. Ahlu Baitul Mustafa tuhuri, mereka tuhur, tetapi perilakunya tidak harus dihormati, tidak harus diikuti. Maka kemudian dalam kitab taklim kita mengenal istilah al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Kalau memang perilakunya tidak sesuai, kenapa harus kita ikuti? Saya dibilang katanya su'ul adab. Dari mana saya su'ul adab? Contoh begini, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Ketika Pak Kiai Marzuki sholat subuh sama saya, Miftah kamu ngimami sholat, saya bilang sama beliau, boten Pak Kiai. Begitu saya jawab boten, konteksnya saya tidak taat sama beliau, tetapi ketidaktaatan saya karena hormat sama beliau. Ibu-ibu di pagi hari masak, suaminya lagi macul, Pak sarapannya pun mateng, ayo sarapan. Suaminya bilang, pun ibu rien, jenengan rien nih. Kalau Anda memahami kalimat ini, al-hurmatu khairum minat ta'ah, harusnya apa? Boten kulon nunggu abah. Orang kok, pun bu jenengan rien, oke, iki wong wedok ceniningan namanya itu. Saya itu kalau ngomong soal keluarga seneng ya, karena besok saya tanggal 24 Juli itu ular-ular manten anaknya Pak Ketua MPR, yang kebetulan saksinya Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi itu lucu, diundang untuk saksi nikah di pernikahan anaknya Pak Bamsud. Beliau bilang, ya sudah saya datang, tapi yang nasihat pernikahan Gus Miftah saja ya. Karena saya bilang, Bu, suami yang baik itu banyak mendengarkan pendapat dari istrinya, dan istri yang baik banyak mendapatkan pendapatan dari suaminya.
Nanti santri-santri di belakang tuh seneng banget itu. Makanya santri-santri kalau seneng sama cewek, pilihannya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Oh. Menaklukkan santri putri tidak dengan I love you, tapi dengan kobil tuh. Nah. Makanya santri itu kalau ketemu cewek, kamu bilang, non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Lah gitu seharusnya. Jadi perilakunya tidak harus kita ikuti. Kalau memang kemudian perilakunya tidak sesuai, ya jangan kita ikuti. Dalam